kalau tadi kita sudah membahas soal Putri Aryani yang memanjakan telinga penggemar para pencinta musik dunia di America's Got Talent. Sekarang kita mau tanya-tanya ini soal ke tema berikutnya, yaitu adalah soal apa nih Jessica? TikTok Shop yang ternyata pemerintah ini akan mengatur kebijakan transaksi penjualan online. Ternyata tidak TikTok Shop saja sih Jason. Kalau dari peraturannya itu seluruh sosial media itu dilarang ada transaksinya. Kalau mau transaksi itu di e-commerce, bukan di social commerce. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mendak Zulkifli Hasan setelah usai rapat terbatas pada hari Senin kemarin ya, yang katanya setelah itu langsung menaikkan terkait dengan revisi peraturan Menteri Perdagangan, dan kemudian nantinya akan diatur bahwa sosial media itu tidak boleh untuk platform berjualan. Seperti itulah intinya ya, dan yang saat ini ramai adalah TikTok Shop. Nah sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengguna TikTok nih, ada nama akunnya Multikain. Halo, selamat siang Mas. Iya, ini sama nih kayak Fani tadi, sudah bisa merespon tapi suaranya agak nggak bisa keluar nih. Coba, Mas, apakah masih di mute? Oke, teman-teman, kita sembari menunggu koneksinya dibenerin ya. Nah, ini kayaknya udah bisa respon. Saya sih ngelihat ya, Masnya udah bisa merespon saya, tapi saya belum bisa mendengar nih. Dengan siapa, Mas? Iya. Oke, coba Bluetooth-nya aku iniin dulu ya, aku refresh kita dulu setting ya. lagi ya, kita coba untuk setting. Coba. Jadi kita sekarang akan ngobrol terkait dengan TikTok Shop. Kayaknya Masnya ini Multikain, apakah penjual kain? Saya jadi nebak-nebak nih. Halo Mas, udah kedengeran? Iya, udah kedengeran sih sebenarnya, tapi kaminya nggak bisa dengar nih. Oke, nanti teman-teman teknis ya boleh dibantu ya. Tapi sekarang kita bahas dulu ini gimana nih TikTok Shop ditutup. Mohon tunggu Mas dengan akun Multikain sebentar ya, kami coba ini dulu perbaiki komunikasinya. Tapi yang jelas adalah saat ini yang juga jadi perbincangan adalah sekarang TikTok Shop ini ada revisinya peraturannya bahwa tidak boleh lagi untuk berjualan. Tapi kalau kita lihat memang kan tidak serta-merta hari itu diteken hari itu langsung tidak berlaku. Langsung berlaku. Nah, ini aja saya masih tadi malam aja masih bertransaksi menggunakan TikTok Shop, tapi ternyata masih bisa. Nah, apakah teman-teman masih bisa? Kayaknya sampai siang ini masih bisa deh Jason. Masih bisa ya? Sampai sekarang aja. Saya tunjukin lagi coba. Kalau ini akun TikTok saya, kita buka TikTok Shopnya masih bisa. Terus kita lihat keranjangnya masih bisa juga. Masih bisa ya, ternyata masih bisa masyarakat yang menggunakan TikTok untuk berjualan. Gak cuma itu nih Jess, yang juga gak kalah menarik adalah tadi tuh saya sempat nge-love atau nandain tuh beberapa akun yang bikin suara terbuka untuk presiden. Oh, oke. Dibilang katanya sebenarnya yang terdampak itu bukan cuma pasar Tanah Abang aja kalau peraturan ini kemudian diresmikan. Apakah kemudian ketika diresmikan Tanah Abang serta-merta ramai? Kan kemudian tidak seperti itu mereka menilainya kan. Dan mereka mengeluhkan, kami ini juga punya karyawan, kami ini juga pelaku UMKM. Kalau ini diterapkan, kami juga harus merumahkan banyak sekali orang-orang SDM yang sudah berkembang dan sudah maju bersama kami. Nah ini nih salah satunya, saya mau coba. Nih, ini ada salah satu akun pemilik skincare yang bikin kayak surat terbuka gitu nih. Ditutup, para owner terancam bangkrut. TikTok Shop ditutup, para owner terancam bangkrut katanya. Berita yang sangat ramai dibicarakan dari kemarin. Sedikit cemas itu pasti, tapi aku percaya rezeki Allah yang atur. Tapi sebagai pelaku bisnis, izinkan aku menyuarakan suatu hal. Mulai dari bangku yang sederhana ini, kalian harus percaya bisa membawa perubahan yang sangat besar. Oke, aku bahas dari segi offline Davina Skincare. Dari penglihatan yang kalian lihat, offline store-nya Davina Skincare itu sepi, tidak ada pengunjung. Bahkan sehari-hari itu omsetnya sangat kecil. Tapi sebaliknya kami punya dunia yang sangat luas yang dinamakan dunia online. Sini aku nggak bilang usaha aku bener-bener Gitu sih, itu salah satu contoh ya. Dia punya online shop dan juga offline store-nya, tapi ternyata offline store-nya itu memang nggak semaju online-nya. Akhirnya dia berinovasi, dia jualan di TikTok dan ternyata menurut dia lebih berkembang secara omset dan secara penjualan begitu ya. Memang kalau di TikTok ini juga banyak UMKM sih Jason. Mungkin kita akan ajak ngobrol. Tadi sudah ada Multikain ya. Halo Mas. Sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Kak. Nah, sudah bisa terdengar nih suaranya. Alhamdulillah. Dengan siapa nih Mas? Salam kenal Kak, saya dengan Kak Stephen dari Multikain Kak. Iya, dengan Mas siapa Mas? Sorry. Kak Stephen Kak, Multikain.
Oke, Stephen. dari Stephen ya. Oke, Mas Stephen, ini mau tanya, Mas Stephen ini sehari-harinya punya offline store atau juga jualan di platform TikTok Shop? Kalau kami ada offline dan online Kak. Kalau kami kebetulan di Tanah Abang nih Kak. Oh, di Tanah Abang berjualan juga. kain Kak. Oh, ini menarik nih karena Ada dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Dan bener satunya di Tanah Abang. Betul, Boleh betul. disampaikan nggak Mas Stephen kalau selama ini penjualannya seperti apa Mas untuk di Tanah Abang dan juga untuk offline? Mungkin bisa ada perbandingannya Mas? Tentunya Kak. Jadi kalau di Tanah Abang itu sendiri memang kita nggak bisa pungkiri Kak bahwa pasarnya belakangan ini sepi Kak. Tapi kalau untuk online-nya itu sendiri Kak, justru kita malah naik nih Kak penjualannya Kak. Oke, jadi memang merasa ada kenaikannya di online-nya. Tapi gini, saya mau tanya, kan kemarin kan yang cukup menjerit adalah pedagang-pedagang di Pasar Tanah Abang. Nah, Mas kan juga di Tanah Abang juga. Apakah memang Mas menilai bahwa Tanah Abang tuh ya omsetnya turun ya karena memang semata-mata karena TikTok Shop atau gimana sih Mas? Kalau menurut saya sih Kak, dari online itu sendiri kan sebenarnya kan sebelum adanya TikTok Shop kan juga ada online yang lain ya Kak. Oke. Seperti di Oren atau di Hijau itu kan boleh bilang sudah ada dari dulu Kak. Jadi memang dengan adanya TikTok Shop ini dia berubah di cara jualannya aja sih Kak. Kalau di TikTok Shop saat ini kan mereka sedang fokusnya di live. Oke. Sehingga ini menjadi salah satu channel marketing baru ya Kak yang harus kita pelajari ulang. Dan kalau saran saya sih ini harus diadaptasi untuk seluruh pedagang sih Kak kalau mereka mau survive. Karena balik lagi kita tidak bisa nih Kak untuk men-stop perubahannya Kak sebenarnya Kak. Tapi kita harusnya sih adaptasi kalau menurut saya. Oh, jadi poinnya dari Mas Stephen adalah ini part of perubahan sebenarnya kita juga harus shifting ya. Beradaptasi. Jadi sebenarnya kesimpulannya Mas Stephen ini adalah termasuk golongan yang tidak setuju kalau kemudian TikTok Shop tuh benar-benar dihapus begitu Mas, tidak boleh berjualan di situ atau gimana? Betul Kak, kalau secara pendapat saya pribadi itu TikTok Shop seharusnya tidak ditutup Kak, tapi diregulasi saya setuju. Namun dari pihak pemerintah itu sendiri Kak, kalau bisa sih selain dari regulasi, mereka juga harusnya ada program-program nih Kak. Saya lebih setuju kalau misalnya mereka mengedukasi untuk UMKM agar mereka bisa lebih teredukasi untuk gimana sih caranya online gitu loh. Karena kan balik lagi online itu kan sesuatu hal yang baru terutama untuk live Kak. Jadi kalau pemerintah bisa memfasilitasi untuk mungkin memberikan training atau mungkin pembinaan gitu ya Mas ya? Pembinaan betul Kak, sehingga banyak dari UMKM tertolong Kak daripada TikTok Shop sama sekali ditutup Kak, itu menurut saya. Iya Mas Stephen, ini banyak yang mengeluhkan kalau di TikTok itu berjualan bahkan sampai disebut predatory pricing gitu. Harga yang dijual di TikTok itu lebih rendah dibandingkan modalnya. Mas, kan ada nih toko offline-nya dan juga toko online-nya. Benarkah demikian? Memang melakukan predatory pricing untuk di TikTok atau memang karena ini mendapatkan subsidi dari TikTok sehingga di online ini bisa dijual lebih murah? Saya percaya gini Kak, kalau di online itu kan kita ada admin fee ya Kak. Jadi mungkin untuk di awal-awal itu sama seperti marketplace lainnya, seperti di Orange atau di TikTok Shop yang saat ini kita bahas, itu mereka memang ada subsidi Kak. Namun lama-kelamaan kan subsidinya akan menghilang. Nah sehingga otomatis harga pun pasti akan perlahan akan naik Kak. Jadi kalau menurut saya daripada kita fokusnya tentang harga Kak, karena nggak seluruh produk tentang harga loh Kak. Oke. Iya Mas Stephen mau nanya juga deh. Orang melakukan pembelian kan berdasarkan kalau ada kreatif konten, mereka suka dengan packaging produk, cara menawarkan produknya orang tetap berbelanja kok. Tetap ya beradaptasi. Jadi UMKM lokal ini harus beradaptasi dengan online dan juga bagaimana tadi packaging itu juga harus dipikirkan, cara marketingnya dan product knowledge itu juga perlu diperhatikan ya Mas ya.
Nah, Mas Steven, pertanyaan selanjutnya yang menjadi fokus dari orang-orang dan juga para pedagang ini salah satunya adalah banjir barang impor. Nah, untuk Mas Steven sendiri, untuk melihat sebagai penjual di online juga ya Mas, apakah benar melihat banyaknya banjirnya barang impor yang masuk ke dalam negeri ini, terutama untuk di social commerce, ini juga mengancam keberadaan UMKM yang jualan online dan juga offline? Kalau menurut saya tentunya ya barang impor pasti akan mengancam ya Kak. Karena saya nggak tahu kebijakan, kalau kita bicara sumber barang kan kebanyakan dari China ya Kak. Oke. Dan kalau dari China itu sendiri mungkin dari segi negara mereka ada support untuk ekspor atau mungkin berupa rebate atau berupa apapun gitu loh. Saya kurang paham, namun itu yang membuat harga produk mereka sebenarnya murah Kak. Dan di satu sisi juga kalau misalnya Kakak lihat di China itu sendiri untuk live shopping mereka sudah develop sekali Kak. Oke, kami sudah dapat poinnya dari Mas Steven. Intinya adalah kalau dari pedagang yang melakukan perdagangan secara TikTok Shop atau online, harusnya diregulasi terkait dengan permainan harga, bukannya kemudian melarang sama sekali begitu ya Mas ya, supaya benar-benar masyarakat ini harusnya para pedagang bisa adjusting, bisa shifting begitu ya, dan diberikan pembinaan soal berjualan atau secara online ini. Terima kasih Mas Steven telah berbagi insight, telah berbagi suara bersama kami di siang hari ini. Semoga kita doakan benar-benar nanti aturan yang diterapkan benar-benar bisa memenuhi asas keadilan bagi mereka yang berjualan secara online dan juga offline. Terima kasih Mas Steven telah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.